Allah udah kasih aturan, ini halal, ini haram, ngeyel. Udah dikasih aturan, laki pasangan sama perempuan, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Gue bilang ada, apa enggak? Kok lu jawabnya pejabat sih? Memang provokator lu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita muliakan guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar lil Ummatil Islamiyah Dr. Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab, dan tak lupa salam penghormatan kepada salah satu pengurus Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam sekaligus guru tetap, yaitu guru kita Ki Haji Nur Zaini Suwanda, begitu juga Ustadz Haris selaku muqabbil baramij, dan begitu juga yang tadi telah menyampaikan mau'izahnya yang luar biasa guru kita Ki Haji Awid Masyhuri selaku ketua Mahkamah Front. Begitu hadir di sini para pimpinan daripada Dewan Tanfidh, begitu juga hadir bersama kita tamu kehormatan kita Habib Zaki bin Yahya, perwakilan dari Sudan katanya. Nggak mau dibilang dari Pakistan, beliau ngomongnya dari Sudan. Begitu juga salam penghormatan kepada pimpinan tim hadrah yang rutin, yaitu Ustadz Adi dan Ustadz Alwi, yang sampai hari ini masih bingung ngebedainnya. Tapi ana tidak bawa buku, tapi tadi sudah mencoba mencari informasi dari Ustadz Adi dan Ustadz Alwi yaitu pembacaan burdah pada hari ini. Ana ingin membangun konstruksi dulu di bait 36 ketika Imam Al-Busiri dalam fasal ketiga, yang ini merupakan fasal utama, karena ingat Imam Busiri susun bait ini atau susun burdah untuk tawassul, memohon kesehatan karena penyakit falij, yaitu kalau kita kenal sekarang stroke, yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh di sebelah kanan, yang tujuannya adalah menguji. Sedangkan pasal 1 itu bicara tentang gharam, yaitu tentang salah satu sunnahnya seorang adib di dalam menyusun sebuah syair. Di pasal kedua bicara tentang nafs, yaitu tentang hawa nafsu. Nah, di pasal ketiga ini menjadi ibarat muqaddimah, ini adalah core of the core, inti daripada burdah tentang madah, tentang pujian. Nah, di mana di pasal 3 ini ketika Imam Busiri mengatakan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah kekasih yang diharapkan syafaatnya, likulli haulin minal ahwali muktahami, itu dari segala kekacauan-kekacauan yang terjadi, yang kemudian kekacauan itu begitu menakutkan. Nah, Imam Al-Busiri membuat dalil kenapa kok Nabi itu begitu kemudian dijadikan harapan untuk dijadikan kekasih dan menjadi penolong, pemberi syafaat, pertolongan dalam segala bentuk kekacauan yang menakutkan. Bait selanjutnya menjadi dalil kenapa menjadi kekasih yang diharapkan syafaatnya. Da'a ilallah fal mustamsiku nabi, karena Nabi itu mengajak kepada Allah, maka pegang teguhlah Nabi Muhammad SAW. Karena mustamsikuna bihablin ghaira munfasimi, ketika kau pegang Nabi, kau memegang kepada tali nggak bisa putus. Makanya kenapa kita menjadikan Nabi sebagai harapan syafaat,
karena Nabi mengajak kepada Allah. Ketika kita menjadikan Nabi sebagai rujukan, kita sudah memegang tali yang gak akan pernah putus. Kemudian bait selanjutnya menjadi dalil yang kedua. Kenapa kita harus menjadikan Nabi sebagai sumber syafaat penolong dikala haul nanti fi yaumul qiyamah? Karena Nabi itu fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Karena Nabi ini melampaui para nabi-nabi yang lain, baik dalam perangai maupun dalam fisik. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Enggak ada para anbiya yang lainnya mendekati, jangankan melebihi, menyamai, mendekati pun enggak ada yang bisa mendekati dalam konteks keilmuan maupun dalam kedermawanan, dengan tetap menghormati, memuliakan dengan tinggi dan agungnya magamnya para anbiya. Nah, kemudian Imam Busiri terus memperkokoh, kenapa kok bisa para anbiya itu tidak mampu mendekati keilmuannya Nabi, nggak mampu mendekati kekaramannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ditakkid, ada dua takkid, yaitu dua penegasan. Kenapa kok nggak bisa mendekati? Jangankan melewati, menyamai pun nggak bisa, mendekati pun nggak mampu. Kenapa bisa seperti itu? Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Bagaimana bisa ngedekatin? Karena para nabi itu seluruhnya sumber utamanya ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang dapat sumber dari yang merupakan mamba, nggak mungkin yang dapat dari sumber bisa mengalahi jumlah yang dimiliki oleh sumber yang memberi, nggak mungkin. So kaya-kayanya manusia nggak mungkin bisa mengalahi kekayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dimiliki manusia ya sumbernya dari Allah. Apa mungkin kekayaan hamba bisa mengalahi kekayaannya Allah? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nggak mungkin, karena sumber yang kita miliki sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para nabi nggak bisa melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang mereka dapati dari keilmuan, dari keistimewaan, itu rujukannya adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dianalogikan oleh Imam Al-Busiri, multamisun gharfam minal bahar, cuman ngambil seciduk dari tangan dari luasan laut. Bandingannya Nabi ngambil dari keilmuannya Nabi dengan para anbiya. Ilmunya Nabi bak laut, yang diambil oleh para nabi hanya segenggam cedukan tangan. Aurasam minadiam, atau kayak lagi nyedot hujan turun dihirup, sebegitulah perbandingan. Yang dihirup itu ilmunya para anbiya, sedang derasnya turunnya hujan itu ilmunya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu takkid yang pertama. Takkid yang kedua, ini bait yang kita bahas pada hari ini. Wawaqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Nah, di dalam syarah Al-Kharbuti yang menjadi rujukan dalam pembacaan daripada burdah kita di setiap pengajian, Al-Imam Al-Kharbuti mengatakan wawaqifuna ladaihi inda haddihim. Kenapa kok mereka para anbiya dengan kemuliaannya, dengan tetap kewajiban kita mengagungkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, para rasulnya, keagungan itu tetap melekat kepada mereka, tapi ketika disandingkan antara mereka dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi faqan nabiyyin, Nabi tetap mengungguli dari para nabi. Kenapa kok bisa mengungguli? Wawaqifuna ladaihi, karena para anbiya ini hanya melihat ladaihi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inda haddihimi. Mereka hanya bisa berdiri melihat, menelaah sesuai dengan batasan mereka. Sebagaimana batasan mereka min nuqtatil ilmi, bahwa ilmunya para anbiya itu seperti titik dalam sebuah kata. Jadi kalau ada kata titik, itu ilmunya para nabi dibandingkan dengan sejumlah huruf yang ada, yang merupakan perbandingan daripada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau min syaklatil hikam, atau seperti bentuk harokat dalam kebijaksanaan. Nah, Imam Kharbuti mulai membahas
ketika mengartikan waqifuna bimana muttali'un, beliau mengatakan annal anbiya muttali'una 'inda an-nabi alaihi salatu wassalam maratibahum syai'an huwa nuqtatul ilmi aw syaklatil hikam fayakunu ilmu nabiyina alaihi salatu wassalam kan nuqtah fi jambi ilmi Allah ta'ala wa hikmatihi ka syakli minal hikam fi jambi hikmatillah. Jadi Imam Kharbuti membangun narasinya begini, kalau ilmu Nabi dibandingin dengan ilmu Allah, ilmu Nabi ini seperti titik, karena ilmu Allah la yuhad, tidak ada batas. Kita berbeda dengan kalangan falasifah, kalangan yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu terbatas, hanya yang global saja. Itu pembeda antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan falasifah. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, mbak, ilmunya Allah tidak terbatas oleh apapun. Makanya kalau dibandingin ilmu Allah dengan ilmu Nabi, ya ilmu Nabi kan nuqtah, seperti titik. Begitupun juga dengan hikmah, hikmahnya Nabi dibandingin dengan hikmah Allah, ya kasyaklah, dia seperti harokat. Tapi ketika dibandingkan ilmunya Nabi dengan sairil anbiya, lakin ilmu sairil anbiya juz'un min tilkan nuqtah. Jadi kalau tadi dibandingin Nabi ilmunya seperti titik dibandingin dengan ilmu Allah, setitiknya ilmu Nabi dibandingin dengan ilmunya sairil anbiya, seluruh anbiya, maka juz'un min tilkan nuqtah, dia hanya sebagian kecil dari titiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibarat kata itu titik, dia menjadi atom terkecil dari titik itu, yaitu ilmunya para anbiya. Nah tinggal ngitung dah ilmunya kita ada di mana dah. Ilmunya para anbiya aja juz'un min nuqtati ilmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binisbati ilmillah azza wa jal. Artinya ilmu kita ini enggak ada seujung kuku, tapi yang sombongnya banyak betul. Allah udah kasih aturan, ini halal, ini haram, ngeyel. Udah dikasih aturan, laki pasangan sama perempuan, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Gue bilang ada, apa enggak? Kok lu jawabnya pejabat sih? Lu emang provokator lu. Kacau nih petamburan nih, padahal cuman dipanasin dikit sama kayak awit. Allah udah kasih aturan, tapi manusia banyak yang so tahu gak? Banyak gak? Banyak. Padahal ilmunya jauh, ilmunya sabaqahul jahal, didahului ketidaktahuan baru tahu. Sehingga kemudian Al-Imam Al-Kharbuti mengatakan, ini kalau dibandingin ilmunya Nabi dengan ilmu Allah kan nuqtah, ilmunya sairil anbiya juz'un min tilkan nuqtah. Makanya kemudian kenapa Nabi faqan nabiyyin, Nabi mengungguli para nabi yang lain, karena nggak bisa disamakan. Jangankan melewati, nyamai pun nggak bisa, bahkan mendekati pun ilmunya Nabi jauh lebih luas. Ditanya dari mana beb dalilnya? Al-Imam Kharbuti nyebutin 3 keadaan. Satu, saat Isra Mi'raj. Saat itu para anbiya dihadirkan dalam satu majlis, mereka duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitulah para nabi mengetahui maratibnya mereka. Wa'u ala ilmihi wa hikmatihi. Para anbiya baru tahu, oh ini dia nih magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara zuhur mutaakhiran, kehadiran Nabi kan ta'akhur, karena Nabi menjadi penutup para anbiya dan rasul. Tapi secara rutbah, secara kedudukan dan magam indallah, Nabi fagan nabiyyin, Nabi mendahului dan meninggikan, lebih tinggi, lebih mulia anbiya sallallahu alaihi nabi. Jadi dalilnya pertama peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, nanti yaumul qiyamah. Pada saat yaumul qiyamah semua anbiya tahta liwa haitsu rawa anna jami'al anbiya tajtami' tahta liwa'il hamad alladhi huwa alamun nabi alaihi salatu wassalam wa yajlisuna ala maratibihim
Saat itu nanti satu bendera yang berkibar yaumul qiyamah itu liwaul hamad yang pegang nabi kita, Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti para anbiya mereka akan duduk sesuai magom para anbiya, karena tingkat para nabi ada lagi tuh, Nabi ulul azmi. Selain Nabi ulul azmi ada lagi tingkatannya. Kenapa kok dibedain tingkat, Beb? Allah yaf'al ma yasha. Allah mau yufaddil ma yasha. Allah mau memuliakan yang satu, memuliakan yang lainnya. Itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para anbiya di bawah liwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu mereka tahu bahwa tidak ada mampu untuk menandingi ilmunya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, kata Imam Kharbuti, kana fi khalqil arwah qabla al ajsad. Karena yang ketiga adalah ketika penciptaan arwah. Tadi ana udah ingetin, secara zuhur betul jasad Nabi mutaakhir, tapi binisbatin nur, cahaya Nabi mutagaddim, lebih dulu. Nurnya Nabi lah yang menyebabkan terciptanya langit dan bumi beserta isinya, termasuk para anbiya. Sallu ala Nabi. Sehingga telah tepat apa yang dilakukan oleh Imam Al-Busri, fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi mengungguli para nabi yang lain dalam segi konteks fisik maupun akhlak, dan tidak mampu para anbiya mendekati Nabi kita Sayyidina Muhammad fi ilmin wala karami. Bagaimana bisa mendekati Nabi menjadi memiliki magom tertinggi saat Isra Mi'raj, Nabi tertinggi saat yaumul qiyamah, Nabi tertinggi juga saat alam arwah. Artinya mau fil bidayah, fil wasat, atau fil nihayah, Nabi yafuqul jami', Nabi mengungguli para nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, bukan untuk merendahkan para anbiya lah. Ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan nabimu, dan kita mendapatkan kemuliaan menjadi umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan, timbul pertanyaan selanjutan. Kenapa kok kata nuqtah disematkan kepada kata ilmu, kata syaklah dinisbahkan kepada hikam? Lianna nuqtah aula bimaziyati zuhur, karena nuqtah itu lebih terlihat dan lebih punya peran lebih besar dibanding harokat. Maksudnya gimana? Ketika tulisan hadara kehilangan titik, itu punya konsekuensi maknanya signifikan. Kata hadara tanpa titik jadi hasara. Hadara artinya hadir, hasara artinya pembatas atau terbatas. Tapi ketika kata tanpa harokat, kemudian dia punya basic ilmu sharaf, maka tanpa harokat dia tetap bisa membedakan kata. Tapi tanpa titik, apalagi walaupun kemudian kita bisa debatable ya, karena titik itu pun juga termasuk sebenarnya ikhtira. Karena min ayam sebelumnya Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi, titik itu juga nggak ada sebenarnya. Tapi mereka mengandalkan pembacaan Al-Quran itu talaqi syafaha an syafah, dari lisan ke lisan, sehingga mereka tahu Maliki Yaumuddin nggak dibaca Malaka Yaumuddin, walaupun saat itu belum ada titik, belum ada harokat. Dia secara konteks tulisan dia nggak ada tanda-tanda, tapi saat itu memang mengandalkan daripada riwayat, yaitu mengambil dari lidah ke lidah, dari mulut ke mulut, dari murid kepada guru. Tapi ketika sudah muncul sistem titik dan harokat, ketika dibandingkan mana yang punya tingkat zuhur dan pembeda yang signifikan, titik dengan harokat, titik jauh lebih kontras dan punya impact. Tanpa titik bisa berimplikasi beragam makna dari sebuah kata, tapi tanpa harokat seorang bisa untuk tidak mudah kesalahan dan tidak punya impact secara umum. Makanya Imam Al-Busiri mengangkat kata nuqtah diidhofahkan kepada ilmu, karena ilmu itu menjadi salah satu yang menjadi pembeda antara para nabi, Nabi Muhammad dengan para nabi yang lainnya. Makanya wasyaklah amrun zaidun,
kharijun min mahiyatil mafhum al-mutawaqqif ala nuqtah allati madaru dairah 'alaiha walidha nusibat ila al-hukm aw al-hikam wa hiya ulumun daqiqah 'anil ulumi syar'iyyah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sebelum kita serahkan kepada Ustadz Irfan, Ketua LDP, yang kedua makna waqifun itu juga bisa bermakna sakitun ay hadirun. Jadi ini kelebihannya nas adabi yang punya tingkat sastra tinggi. Makanya ada yang bilang begini, kalau karya sastra si pemilik karya jangan mensyarah, karena kalau karya sastranya disyarah oleh si pemilik sastra, nanti metafora makna itu menjadi terbatas. Tapi ketika sang pemilik nas adabi sastra itu membiarkan sastra dibahas oleh semua orang, kemudian metafora pemahaman yang dipahami oleh para syurah menjadi sangat kaya. Makanya kehebatan Burdatul Madih, dia bukan hanya tunsyad, dia bukan hanya dinasyidkan, tapi Burdatul Madih disyarahkan oleh level para ulama, bukan kelas ulama kaleng-kaleng yang jadi syarah Sahihul Bukhari, yang jadi para mufassir, yang menjadi para ulama ahli lughah. Mereka berlomba-lomba untuk yatabarrak bi syarhi hadhil burdah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, karena guru Imam al-Busiri yaitu Abu Abbas Al-Mursi punya dua murid, satu mengajaknya kepada Allah yaitu Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari dengan karyanya. Makanya Al-Hikam itu bukan kitab tasawuf, Hikam itu kitabut tauhid. Di dalam muqaddimahnya syarah Ba'abbad mengatakan bahwa Al-Hikam itu bukan merupakan salah satu disiplin ilmu tauhid tapi kelasnya tinggi. Makanya salah satu cirinya madhab Maliki kalau lagi ngajar ilmu tauhid di akhirnya ada tasawuf, karena banyak orang salah meninterpretasikan tauhid itu dianggap ilmu buat debat ame Wahabi ame Syiah. Salah. Tauhid itu adalah ilmu untuk sampai kepada ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah kepada Allah memang konsekuensinya bicara tentang sifat yang kemudian ada beda interpretasi antar madhab. Akan tetapi tujuan orang belajar tauhid bukan buat debat, tapi untuk ma'rifah kepada Allah. Makanya kata Imam Ba'abbad Syarih Al-Hikam mengatakan kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari merupakan kitab tauhid. Makanya di Sidogiri katanya menjadi salah satu kitab mustawa akhir dalam ilmu tauhid. Nah, Kitabul Burdah punya makna interpretasi yang kedua yang diangkat oleh Imam Kharbuti. Makna yang kedua adalah makna waqifun bimakna sakituna hadirun fi hudurir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Kata Imam Al-Kharbuti, annal anbiya hadirun wa sakitun fi hudurin Nabi alaihi salatu wasallam. Maratibahum akhiduna ilmi kan nuqta wal hikam kasyaklah. Jadi dianalogikan para anbiya ini datang ketika berhadapan dengan Nabi, para anbiya mereka diam, mereka hadir, mereka berhadapan seperti seorang raja dengan rakyatnya. Ketika sudah datang Nabi, Nabi ini bak matahari yang menyinari, sehingga para anbiya yang ada di hadapannya mereka diam, mereka hanya mengambil nuqtatu minal ilmi, syaklatu minal hikam, yang kemudian ketika mereka hanya mengambil nuqtah, kemuliaan mereka dapatkan. Jadi begitu besarnya kita punya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Syifa sebagai penutup di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ilmu yang diberikan Allah kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jami'u masalihid dunya wad din. Semua masalah keduniawian, masalah agama, wa masalih ummatih, masalah umatnya, wa makanil umam wa ma sayakunu fi ummatih. Apa yang terjadi di umatnya dan apa yang akan terjadi. Jadi semua sudah Allah berikan dalam ilmunya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa ala jami'i fununil ma'arif, dan dalam semua perspektif keilmuan, ka ahwalil qulub, urusan hati di ilmunya Nabi ada, wal faraid, urusan yang wajib ada, wal ibadah, wal hisab, semua aspek semuanya ada. Dan itu tidak
tidak sedikit pun kemudian kurang. Artinya apapun yang dibutuhkan, cuman problemnya adalah elaborasi yang saat ini belum secara maksimum dilakukan. Para ulama sudah juhduhum azim, tapi kemudian estafet yang terus berlanjut dari fase ke fase, itu yang menjadi tantangan buat kita nih. Artinya bagaimana mampu menghadirkan Nabi SAW di tahun 2026. Kalau dulu Ahmad Syugairi pernah membuat satu lagu yang menjadi populer, Laukana Bainanal Habib. Bagaimana Rasulullah SAW itu ada di sekitar kita, mengistihdharkan Nabi dalam semua perspektif. Artinya andai kata kita melihat Laukana Bainanal Habib, ketika melihat kerusakan, kemaksiatan, saya mau tanya, kira-kira Nabi kalau lihat kemungkaran diam atau melawan? Saya mau tanya, kalau Nabi ngelihat kezaliman diam atau lawan? Kita kira kalau ada kemaksiatan, perjudian, kira-kira Nabi diam atau lawan? Kira-kira kalau ada perzinahan, kira-kira Nabi diam atau bertindak? Diam atau bertindak? Kalau ada LGBT tersebar dari tingkat pejabat, rakyat, orang awam, orang yang berilmu, saya mau tanya, kira-kira Nabi diam atau tidak? Diam atau tidak? Mungkin Nabi diam, saudara. Artinya bagaimana kita menjadi umat menjadi mulia, bagaimana transmisi Nabi dalam semangat dakwahnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, jihadnya, itu harus terus dihidupkan. Bagaimana bisa hidup? Nggak boleh jauh dari ulama, nggak boleh dari majelis taklim, nggak boleh jauh dari majlisil ilmu. Maka tumbuhkan mahabbah kepada Nabi SAW, sehingga itu akan berimpact terhadap bagaimana cara pandang kita dalam dakwah, dalam hisbah, dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar.